الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di menit-menit yang istijabah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Sementara berapa banyak saudara kita yang ingin bersama kita, tetapi ajal telah mendahului mereka. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Berapa banyak saudara kita yang panjang umurnya, tetapi Allah cabut nikmat sehatnya. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam. Maka kalimat yang layak kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita penting tentang kehidupan, kematian, cinta, perpisahan dan kemuliaan. Hadis dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'lam anna syarafal mu'mini fi qiyamil laili wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang mulia ini walaupun ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun lapasnya umum, maka berlaku untuk kita semua. Karena dalam sebuah istilah, al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran itu adalah untuk keumuman lapas, bukan karena kekhususan sebab. Maka
nasihat mulia yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa engkau akan mati. Maka ini untuk pelajaran kita semua, bahwa kita semua diingatkan, hiduplah sesuka kalian, tapi ingat kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Maka sesungguhnya sudah menjadi sunnatullah bahwa seluruh makhluk hidup yang di muka bumi ini maka akan mengalami yang namanya kematian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu, kapan dan di mana dan bagaimana ia mati. Tetapi yang jelas, apabila datang waktunya, apabila datang ajalnya, fa iza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya, waktunya, batasnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan bisa diakhirkan dan juga tidak akan bisa dimajukan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memperbanyak ingat kematian. Aksiru, perbanyaklah zikra hazimil lazat, mengingat sang pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Sesungguhnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini senantiasa mengintai kita. Kematian ini bagaikan teman akrab kita yang senantiasa mengikuti kita dimanapun kita berada. Berapa banyak orang yang lari daripada kematian, berapa banyak orang-orang yang takut dengan kematian, dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang banyak orang lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu senantiasa mengintai kita, kematian itu senantiasa mengiringi kita. Maka bersiap-siaplah, maka senantiasa memperbanyak ingat kematian. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ada cerita yang menarik tatkala Nabi Sulaiman alaihi salam ia berdakwah, maka di sampingnya bersama ajudannya. Tetapi yang membuat heran, di antara jamaah tersebut ada satu makhluk yang senantiasa memandang ajudan ini dengan sangat tajam dari awal sampai terakhir. Ketika Nabi Sulaiman selesai melakukan dakwah, maka ajudan dia ini mengatakan, wahai imam, saya ingin bertanya, siapakah ada satu jamaah, satu makhluk yang dari awal sampai terakhir dia senantiasa melihat saya? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, tahukah anda itu adalah malaikat Israel? Maka ajudan ini mengatakan, wahai imam, saya belum siap mati, maka pindahkanlah saya waktu itu di India dan pindahkanlah saya ke Mesir. Maka ketika dipindahkan dengan lewat angin, maka ajudan ini melihat ternyata makhluk tadi sudah berada di Mesir, dan memang dalam catatan bahwa ajudan ini meninggal di Mesir. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun cara kita untuk menghindari kematian, kalau sudah waktunya maka tidak akan bisa kita helakkan. Maka ada wasiat indah, maka dikatakan tazawwad minat taqwa. Ketika kita masih hidup ini, berbekallah dengan amal soleh, berbekallah dengan ketakwaan, memperbanyak amal kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjamin. Iza jannal lailu, apabila malam gelap gulita, hal ta'ishu ilal fajri, kemudian kita tidur, dan siapa yang menjamin kita bisa bangun kembali? Berapa banyak orang-orang sehat, kam min sahihin, berapa banyak manusia yang sehat, tidak ada penyakit, matat min wairi illatin, tiba-tiba dia meninggal tanpa melewati penyakit, tiba-tiba dia meninggal padahal sehat bugar. Terapi berapa banyak, kam min saqimin, berapa banyak orang yang sakit, asad hinan ngadahri, tidak meninggal
bertahun-tahun tidak meninggal, bahkan orang yang sehat itu yang meninggal. Maka inilah rahasia kematian yang senantiasa mengintai kita, yang senantiasa mengiringi kita. Maka hendaklah kita bersiap-siap, karena sesungguhnya orang beriman itu takut ketika dia sudah meninggal. Bagaimana nasibnya? Apakah termasuk golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, atau termasuk orang-orang yang celaka yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka belajarlah dari Utsman bin Affan, ketika ia diingatkan tentang kematian, maka ia akan menangis. Ketika ia melewati kuburan, maka ia menangis. Maka sahabat mengatakan, wahai Utsman bin Affan, kenapa ketika diceritakan tentang neraka engkau tidak menangis, tetapi begitu diceritakan tentang kematian, tentang kuburan, engkau menangis? Maka Utsman ini mengatakan, sesungguhnya kuburan inilah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama kita di akhirat. Fa in najah, apabila kita selamat di kuburan ini, fama ba'dahu aisar, maka proses setelahnya kita akan mudah, kita akan lebih selamat lagi, lebih nikmat lagi. Tetapi barang siapa yang di kuburan dia tidak selamat, maka selanjutnya ini lebih parah lagi, maka ini selanjutnya lebih bahaya lagi. Maka tidak ada pemandangan yang lebih dahsyat daripada kuburan. Oleh karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama ingat dengan kematian. Kemudian yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta. Lakukanlah terserah apa yang kalian kehendaki, terserah apa yang kalian lakukan. Tetapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Sesungguhnya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan satupun yang tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang baik, maka akan mendapatkan pahala, yang buruk akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika orang melakukan perbuatan buruk di dunia dan dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, tetapi nanti di akhirat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita khawatir. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, maka dia akan mendapatkan ujian dari Allah, au yusibahum azabun alim, atau dia mendapatkan azab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah cintailah di dunia ini apa yang kalian cintai, tapi ingat kalian akan berpisah. Maka seolah-olah ini mengajarkan kepada kita, cintailah segala apa yang ada di dunia ini sesuai dengan kadarnya, karena sesemuanya kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Cintailah orang yang kita cintai sekedarnya, boleh jadi nanti dia akan menjadi musuhmu, dan musuhilah musuhmu sekedarnya saja, boleh jadi dia nanti akan menjadi temanmu. Wa'lam anna sarafal mu'min, dan ketahuilah kemuliaan orang yang beriman itu adalah fi qiyamil laili, adalah senantiasa melakukan salat malam. Sesungguhnya salat tahajud, salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh terdahulu dan sekarang. Alaikum bi qiyamil lail, Rasulullah mengatakan, maka hendaklah bagi kalian untuk melakukan salat malam. Fa innahu da'bus sholihin, karena sesungguhnya itu kebiasaan orang-orang yang saleh. Alaikum bi qiyamil lail, orang-orang yang senantiasa melakukan salat malam, qurbatun minallah, maka itulah orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang melakukan salat malam, maka sesungguhnya munhatun anil ismi, maka dia akan terhalang daripada dosa-dosa, dia akan tercegah daripada dosa-dosa, dan mukaffiratun lisayyi'at, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bangun salat malam walaupun hanya 2 rakaat, mutridatun anidda, maka ini mencegahnya daripada terkena penyakit. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lewatkan salat malam minimal 2 rakaat dan 1 witir, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hamba-hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Mana hamba-hambaku yang meminta ampun atas dosa-dosa yang ia lakukan, maka Allah akan ampunkan. Mana hamba-hambaku yang meminta, maka akan aku berikan. Oleh karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan orang yang beriman itu adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.